Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Teguh Fahrizal dari kelas D dengan NPM 232122156. Sini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal yang tampil di layar, yakni mengenai skor atau hasil ujian bahasa Inggris kelas 9 dengan jumlah siswa sebanyak 75. Untuk soalnya sendiri, analyze the data using descriptive statistic by calculating measure of variability. Untuk measures of variability terdiri dari range, quartile, interquartile, variance, dan juga standard deviation. Lalu kita juga disuruh untuk menggambar poligonnya juga. Langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk mengerjakannya adalah memasukkan seluruh data ini ke Excel. Saya sudah memasukkan seluruh data ini ke Excel dan kebetulan saya juga sudah menyusunnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Bagi teman-teman yang masih kebingungan bagaimana cara menyusun data dari angka yang terkecil hingga yang terbesar, kita blok terlebih dahulu seluruh angkanya. Lalu kita klik kanan, kita pilih sort, lalu sort smallest to largest, artinya mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Seperti ini. Lalu langkah berikutnya saya ingin mencoba untuk menghilangkan angka-angka yang serupa, yang duplikat. Seperti 54 di sini ada beberapa buah, lalu 60 dan seterusnya. Kita copy saja, klik di kolom A, copy, lalu paste di B. Lalu kita pergi ke data, lalu klik bagian ini, remove duplicates. Continue with the current selection. Remove duplicates. Kita oke saja. Lalu hasilnya akan menjadi 17 saja. Untuk mengerjakan soal yang tadi, kita memerlukan kolom. Saya akan mencoba untuk membuat kolom terlebih dahulu. Kita pergi ke insert, lalu kita akan membuat 7 kolom. Lalu untuk ke bawahnya kita sesuaikan dengan data di sini. Sini mungkin. Lalu kita buat table. Untuk kolomnya seperti ini, teman-teman bisa sesuaikan. Di kolom yang pertama ada nomor. Ini, nah, ada nomor, ada skor, ditandai dengan X, ada frekuensi, tandai dengan F, lalu ada skor dikali frekuensi, lalu ada skor dikurangi min, lalu ada skor dikurangi min, lalu dikuadratkan, lalu juga yang terakhir ada frekuensi dikali skor yang sudah dikurangi oleh min, lalu dikuadratkan. Untuk yang pertama kita coba masukkan terlebih dahulu skor. Skor ini berarti kita copy dari data yang sudah dihapus duplikatnya tadi. Kita Ctrl C, lalu kita paste saja di sini. Lalu untuk frekuensi kita masukkan rumus sama dengan count if. Kita bisa pencet ini. Lalu kita pilih A. Selanjutnya mungkin ini berbeda ya di setiap perangkat teman-teman. Ada yang koma, ada juga yang titik koma. Namun untuk di perangkat saya ini titik koma. Teman-teman bisa coba sendiri yang mana yang sesuai dengan perangkat teman-teman. Lalu setelah titik koma, kita klik skor yang paling atas, yakni 48. Lalu kita kurung tutup dan enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan coba kalikan skor dan frekuensinya. Sama dengan kita klik skor, lalu
kali dalam Excel lambangnya adalah bintang, shift 8, lalu klik juga frekuensinya, enter. Maka ini adalah hasil daripada skor yang telah dikalikan oleh frekuensi. Lalu setelah itu kita akan menjumlahkan nilai dari frekuensi ini dengan cara di bawah sini kita klik. Nah, sebelumnya ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita klik saja sama dengan sum. Kita klik lalu blok seluruh frekuensinya, enter. Lalu setelah itu kita geser ke kanan. Fungsinya adalah untuk menduplikat atau mengcopy rumus yang telah digunakan di kolom sebelah sini. Untuk kolom sebelah sini kita itu ingin menjumlahkan seluruh data frekuensinya kan. Nah, di sini juga saya ingin menjumlahkan seluruh data skor yang telah dikalikan frekuensi. Maka kita tidak perlu untuk mengetik ulang rumusnya, yakni sum tadi, namun kita cukup untuk menggesernya dari sebelah sini ke sini, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencari min, median, dan mode terlebih dahulu. Saya sudah menyediakan format untuk mencari min, median, mode, range, Q1, Q2, Q3, interquartile, variance, dan juga standard deviation. Dengan format kita mencari manual dan juga mencari menggunakan rumus Excel juga. Kita mulai terlebih dahulu dengan min. Caranya adalah sama dengan kita klik di bagian jumlah X dikali F, lalu bagi slash jumlah frekuensi. Maka ini adalah hasil min ketika kita ingin menjalankannya dengan manual. Apabila kita ingin menggunakan Excel, rumusnya adalah average kurung buka, kita geser ke A, klik, kurung tutup, lalu enter. Hasilnya akan serupa. Lalu untuk median, caranya adalah kita klik terlebih dahulu sama dengan, lalu kurung buka, klik jumlah frekuensi, kita tambahkan 1, kurung tutup, lalu kita bagi 2. 38 ini adalah lokasi tempat median itu berada. Kita cari titik 38. 38 berarti 76. Maka mediannya adalah 76. Namun ketika kita menggunakan cara Excel, kita hanya perlu mengetik median, double klik, lalu kita klik A, lalu enter. Maka hasilnya akan serupa 76. Untuk mode itu sendiri adalah angka yang sering muncul di dalam suatu data. Kita bisa lihat di tabel berikut. Maka angka 78 lah yang paling banyak muncul dengan frekuensinya 10. Kita ketik 78 berarti. Namun ketika kita ingin menggunakan cara Excel, kita hanya perlu mengetik mode. Kita double klik lalu klik kembali kolom yang A. Lalu kita enter, maka hasilnya 78 juga. Lalu berikutnya kita akan mencari range. Range adalah jarak dari angka yang atau data yang terbesar ke angka yang terkecil. Caranya adalah kita teman terlebih dulu. Kita klik di skor yang paling besar,
lalu kita kurangi skor yang paling kecil dengan 52. Lalu untuk cara yang Excel adalah sama dengan kita ketik max, kita double klik, lalu pilih kolom A, kolom tutup, dikurangi, kita ketik lagi min, double klik, lalu pilih lagi kolom A, lalu kurung tutup, maka hasilnya akan serupa 52 juga. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan X dikurangi min, karena kita sudah mengetahui sebelumnya minnya itu ada 74,53 sekian-sekian. Langsung saja klik di sini, sama dengan kita klik skor yang pertama, lalu dikurangi minnya 4,533. Namun perlu diperhatikan bahwa kita harus seperti menjepitnya dengan logo dolar di sebelum min dan juga sudahnya. Seperti ini. Lalu klik saja enter, maka hasilnya akan otomatis keluar. Lalu kita juga perlu untuk mengkuadratkannya di langkah berikutnya. Sama dengan kita klik lagi. Lalu untuk mengkuadratkannya kita klik Shift 6, maka akan muncul logo seperti ini. Lalu 2, enter. Maka ini adalah hasil penguadratan dari X min ini. Untuk selanjutnya, kita akan kalikan ini dengan frekuensi. Sama dengan kita klik frekuensi, lalu kita kali dalam Excel seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu adalah logo bintang. Klik di X min nomor pertama, lalu enter, maka seterusnya akan mengikuti sampai selesai ke bawah. Karena di sini ada perbedaan rumus antar ini dan ini adalah skor dikurangi min, sedangkan ini adalah hasil atau jumlah dari seluruh data di atasnya. Saya ingin semuanya menjadi sum, kita tarik saja ke kanan, maka semuanya berubah menjadi total atau jumlah data di atasnya. Lalu berikutnya kita akan mencari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan juga interkuartilnya. Untuk caranya yang manual, kuartil 1 adalah 1/4 sama dengan 1 dibagi 4 dikali tanda bintang dikali kurung buka, kita klik jumlah frekuensinya ditambah 1. Maka kuartil 1 posisinya ada di angka ke-19. Angka ke-19 adalah 70, maka hasilnya adalah 70. Kita coba bandingkan dengan rumus dari Excel. Ini sama dengan kuartil.exe. Double klik, lalu kita pilih kolom yang A, lalu titik koma, jika di perangkat saya titik koma, lalu kita pilih yang first quartile, double klik, lalu enter, maka hasilnya akan sama, 70. Lalu untuk berikutnya di kuartil 2, rumusnya adalah sama dengan 1/2, 1 dibagi 2 dikali kurung buka, kita pilih lagi jumlah frekuensinya ditambah 1, maka posisinya ada di angka ke-38. Angka 38 adalah 76, ke kuartil 2 adalah 76. Kita coba bandingkan lagi dengan rumus dari Excel. Kuartil.exe, double klik, lalu kita pilih yang A, titik koma, median value. Hasilnya sama 76.
Kalau untuk kuartil 3 sama dengan 3/4, 3 bagi 4 dikali kurung buka frekuensi ditambah 1 kurung tutup. Posisinya ada di angka 57. 57 adalah 82. Kuartil 3 adalah 82. Coba bandingkan lagi dengan rumus dari Excel. Kuartil.exe. Klik, titik koma, lalu kita pilih yang third quartile. Double klik, dan enter. Hasilnya akan sama semuanya. Lalu untuk interkuartil, saya akan mengerjakan manual saja, yakni hasil dari kuartil 3 sama dengan kuartil 3 yakni 82 dikurangi kuartil 1 yakni 70. Maka interkuartilnya adalah 12. Berikutnya kita akan mengerjakan variance. Caranya adalah sama dengan kita klik jumlah fx kurangi min kuadrat ini dibagi, lalu kurung buka frekuensi yang dikurangi 1 kurung tutup. Maka variance-nya adalah 128,901. Lalu untuk mencari standard deviation, kita klik sama dengan lalu SQRT, double klik, lalu pilih yang variance di atas ini, enter. Maka ini adalah standard deviation-nya. Kita coba menggunakan rumus Excel, yakni sama dengan var yang biasa, lalu kita pilih A, enter. Hasilnya akan sama. Untuk standard deviation juga sama dengan std, yang ini stdev, double klik, lalu pilih yang A juga, enter. Hasilnya akan sama. Lalu setelah semuanya selesai, yang terakhir kita diharuskan untuk menggambar poligonnya juga. Caranya adalah kita blok di kolom score dan juga frekuensi sampai bawah, tetapi tidak dengan jumlahnya, tidak dengan sumnya, hanya di datanya saja. Berarti sampai sini. Kita pergi ke insert, lalu pilih yang recommended chart. Kita pilih yang ini, yang paling atas, yang scatter, lalu oke. Kita posisikan di bawah sini saja. Oke. Maka seluruh tugasnya sudah selesai. Ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga tutorial yang saya berikan jelas dan dapat membantu teman-teman yang masih kebingungan di sana. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.